Pemirsa, selamat malam. Pemirsa, berbagai peristiwa yang kerap terjadi akhir-akhir ini khususnya terkait dengan eksistensi ormas yang kerap mengganggu rasa aman masyarakat dan juga harmonisasi antar umat beragama membuat DPR dan pemerintah berkehendak untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 8 tahun 1985 mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang 8 tahun 1985 ini yang merupakan hasil karya dari Orde Baru ini dinilai sejumlah pasalnya sudah ketinggalan zaman, tidak mengikuti dinamika zaman. Dan banyak juga dari pasal-pasalnya yang kemudian tidak mengekspresikan sebuah demokratisasi. Dan juga ketika kita melihat peristiwa dewasa ini, kita tidak bisa merujuk dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Alhasil, RUU Ormas pun menjadi prolegnas dari DPR pada periode kali ini. Dan ketika kemudian pembahasan mulai berlangsung, ternyata ada pro dan kontra dalam panja, khususnya antara PKS dengan sejumlah fraksi atau partai politik yang lainnya. Dan pada malam hari ini kita akan hadirkan debat partai PKS versus PKB mengenai RUU Ormas, kebebasan atau kebablasan. Dari dua partai politik sudah siap dengan perdebatannya masing-masing. Saya perkenalkan dari PKB dulu, ada Pak Malik Harmain, ada Pak Daniel Johan, dan ada Ibu Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Dan dari kubu PKS, mereka akhirnya memutuskan untuk datang dua, bukan 3 orang. Tapi siap ya melawan 3 orang ini. Ada Pak Indra dan Pak Dede Nur Hasan Saidi. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jalannya debat akan bebas sekali. Silakan Anda mendebatkan sejumlah poin-poin nanti yang akan saya utarakan. Dan hasil akhirnya kita akan tanyakan kepada mahasiswa mana yang lebih mereka percaya. Dan mahasiswa yang kami undang pada malam hari ini dari UI, dari UNSUD, dan dari BSI. Selamat malam para mahasiswa. Pergunakan suara Anda nanti ya. Selain mereka ada 2 pengamat politik yang juga akan memberikan analisa dan penilaian akhirnya. Ada Pak Alexius Jemadu dan Pak Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak, silakan masuk. Pak Alex dan Pak Jayadi. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Gini ya? Iya, silakan duduk. Iya, selamat Pak. Iya, dan sebelum kita mulai debat pada malam hari ini, saya ingin minta yel-yelnya. Tampaknya supporternya sudah siap ini. Saya mulai dari PKS dulu, silakan. Oke, baiklah. Ini nomor 3 dan mana dukungan dari nomor 2, silakan. PKB. Baik, terima kasih. Kita langsung saja mulai debat pada malam hari ini. Intinya ada 3 poin yang kita akan perdebatkan yang belum tuntas hingga akhirnya mengenai hingga menjelang akhir begitu ya dalam pembahasan rancangan undang-undang ormas ini. Yang pertama mengenai azas, begitu yang kedua mengenai sanksi nanti, dan yang ketiga mengenai payung hukum bagi orang asing ketika akan mendirikan ormas di Indonesia. Kita mulai dari azas. PKS silakan mulai berdiri dan PKB juga silakan. Mana perwakilannya? PKS meminta tidak ada azas tunggal lagi. Apa alasan Anda? Enggak, pertama gini, kita harus memahami 885 itu undang-undang lama itu banyak menimbulkan korban, polemik ketika penolakan asas tunggal. Itu satu hal, itu fakta sejarah yang nggak bisa nafikan. Yang kedua, era reformasi bergulir, ada sidang istimewa MPR tahun 98, TAP MPR nomor 17, yang jelas di situ menyatakan Pancasila itu adalah dasar negara, stat fundamental norm. Dan kalau kita lihat juga di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, di situ juga disebutkan
Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, ketika kita bicara tentang RUU Ormas, kita larikan lagi pasal 28E konstitusi kita. Hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat hak konstitusional. Kalaulah kita merubah Undang-Undang 885 dengan melihat tidak ada kontekstual dengan keadaan sekarang kebebasan berserikat, lantas sekarang kita kembalikan ke asas tunggal, ini kemunduran. Buat apa kita revisi? Buat apa kita rubah? Berarti PKB menurut Anda mengamini kemunduran itu? Ya, saya tidak tahu, silakan dinilai. Tapi yang jelas buat kami adalah Ormas itu selama ini begitu banyak kontribusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka harus diberikan ruang. Tapi tetap kita komitmen Pancasila adalah sumber hukum buat negara kita. Di Undang-Undang Parpol jelas yang namanya asas Parpol itu adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang menjadi standing position kita. Yang penting adalah bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dipayungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi jangan mengekang. Umpama kita sederhana lah. Ada ormas yang kena kearifan dia bercirikan keagamaan Islam. Silakan menggunakan asas Islam. Ada yang menggunakan asas Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Bahkan yang menarik contoh gini. Kalau ada sebuah ormas, perkumpulan atau masyarakat berkumpul karena hobi. Contoh perkumpulan hobi perkutut. Kalau kita paksakan dia pakai asas Pancasila, tertulis ini kayaknya nggak realistis gitu. PKB, tapi harusnya kita cukup katakan asas dia itu adalah kekeluargaan, kebersamaan. Ya, dan inilah konsep kebebasan yang kita perjuangkan. Ya, oke. Baik. Ya, sebetulnya pilihannya kemarin terakhir kita sepakat bahwa asas ormas itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan boleh ormas mencantumkan asas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya sebetulnya apa kemudian makna dari redaksi itu, sebetulnya kita ingin mengatakan kepada ormas, kepada orang-orang bahwa kita tidak mungkin lagi memaksakan asas Pancasila sebagai asas satu-satunya, tanpa kemudian memberikan kebebasan orang untuk menentukan asas lain atau ciri khas lain. Nah, karena itu kemudian perdebatannya menjadi alot waktu itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah pilihannya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85, di mana waktu menegaskan bahwa asas ormas satu-satunya Pancasila. Pilihan kedua adalah asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sementara pilihan kita seperti yang tertuang dalam pasal 2 itu. Pilihan kedua menurut saya itu justru kemudian menjadi politis. Bisa saja kemudian pemerintah mengatakan kepada ormas, Anda tidak Pancasilais. Karena tidak ada kewajiban bagi ormas untuk mencantumkan Pancasila kalau kita pakai pilihan kedua. Nah, sementara pilihan ketiga sebetulnya pilihan yang menurut saya paling moderat, paling inklusif. Satu sisi kita ingin penegasan dari ormas bahwa kita hidup di Indonesia, kita juga menerima Pancasila dan meyakini Pancasila itu sebagai pedoman hidup, sebagai dasar hidup. Kenapa kemudian kita nggak mau cantumin Pancasila? Sementara satu sisi kita juga memberikan kebebasan kepada ormas untuk mencantumkan asas lain. Itu yang Anda pertanyakan Contoh pada PKS. misalkan begini, NU misalkan, dalam hal bernegara dan berormas, NU berdasarkan Pancasila. Dalam hal beragama maka NU berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu clear menurut kita. Artinya bahwa pemerintah tidak ada lagi kemudian alasan untuk mengatakan bahwa ormas itu anti Pancasila. Itu yang mau kita lakukan. Justru kemudian pilihan ketiga itulah pilihan moderat dan saya kira pemerintah akan menerima dan ormas saya kira kalau memang kemudian mengatakan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara, apa susahnya dan apa sulitnya untuk mengenai menerima asas ini, Pancasila? apa yang PKB belum sepakat dengan PKS dan apa yang PKS belum sepakat dengan PKB? Ya sebetulnya redaksi. Jadi teman-teman PKS atau Pak Indra sepakat sebetulnya bahwa ormas di Indonesia meyakini dan harus menerima Pancasila. Yang berbeda adalah kemudian ketika kita merumuskan sebuah redaksi. Enggak, kalau saya lihat ini bukan sekedar redaksi. Ada yang substantif. Apa substantifnya? Kalau kita lihat dalam teks yang ada sekarang, ini sebenarnya sudah ada pergeseran. Yang di awal saya ingat betul pemerintah menggunakan konsep asas tunggal. Saya ingat betul teman-teman termasuk PKB salah satu pendukung utama untuk mendukung asas tunggal itu. Oh enggak. Nah, Kita jadi gini, nggak setuju itu. Nah, jadi kita kalau sejak awal tidak mau asas tunggal itu dipaksakan. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa saya bilang ada perbedaan? Kalau konteks yang ada di Undang-Undang Parpol, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa?
kita diberi ruang. Silakan ormas berkreasi menggunakan sesuai dengan kearifan dia masing-masing. Yang sederhana seperti saya bilang, sulit rasanya kalau kita umpama ada perkumpulan perkutut, lalu dia harus menggunakan asas Pancasila. Mereka tentu akan menggunakan asas kekeluargaan, kebersamaan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak lari dari koridor Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan ini inline lagi-lagi dengan Undang-Undang Parpol. Kalau kita lihat sebelumnya kan, rezim Undang-Undang Parpol ataupun ormas itu kan asas tunggal. Tapi dengan adanya reformasi, TAP MPR nomor 17 tadi seperti saya bilang dengan sidang istimewanya mencabut asas tunggal itu baik di Parpol ataupun di ormas. Nah, dengan konteks yang ada di Undang-Undang Parpol tadi ini kan hasil sebuah polemik yang begitu berkepanjangan yang akhirnya keluar intisari bahwasanya cukup bahwasanya asas ormas, asas Parpol tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan konteks ini bukan berarti sebetulnya sama keduanya bahwa PKS dan PKB sama tidak kemudian memaksakan asas tunggal. Kita sepakat gitu yang pertama. Karena itu menurut saya pilihan pasal 2 dengan redaksi yang seperti itu sebetulnya sudah cukup moderat. Tapi satu sisi kita minta ormas untuk memasukkan Pancasila begitu dan kita mau bahwa penerimaan ormas terhadap Pancasila itu tidak malu-malu tetapi tegas digambarkan atau dituliskan dalam statuta atau ADT Merdeka. Tapi satu sisi kita juga memberikan kebebasan. Satu sisi kita juga memberikan kesempatan kepada ormas untuk mencantumkan asas lain. Enggak, contoh ini berbeda di sini nih. Nah, kalau kita lihat di Parpol ya. Parpol itu kan dia ada Islam. Karena itu menurut saya contoh yang saya gambarkan seperti NU sebetulnya menurut saya cukup ideal. Yang justru kemudian menjadi pertanyaan besar dan mendasar saya kalau kemudian ormas tidak mau mencantumkan Pancasila. Terus dia punya asas apa begitu. Sementara dia faktanya hidup di Indonesia. Dia kemudian bayar pajak di Indonesia. Dan pemerintah juga itu yang pertama. Yang kedua menurut saya orang menerima Pancasila sebetulnya tidak berkonsekuensi negatif terhadap aktivitasnya. Tidak mungkin kemudian ketika Pancasila itu diterima kemudian ormas dikekang kebebasannya kayak begitu. Menurut Anda apa kekhawatiran dari PKS? Enggak, jadi begini. Itu? Apa menurut Anda kekhawatirannya? Saya kemudian bertanya secara mendasar, kalau kemudian partai politik atau kemudian ormas yang hidup di Indonesia kemudian mencantumkan Pancasila aja sudah nggak mau, terus bagaimana komitmen kebangsaan? Saya meragukan visi kebangsaan. Jadi begini, meragukan misi kebangsaannya. Ini kemudian dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ada. Jadi begini. Satu adalah pengakuan Pancasila sebagai dasar negara, stat fundamental orang dan undang-undang dasar kita. Itu sudah final. Semua orang yang melakukan aktivitas di negeri ini, bangsa ini, harus mengakui namanya Pancasila. Dan itu sudah konsensus founding father kita dan konsensus bersama. Nah, tapi hal yang lain. Tapi kenapa kemudian nyantumin Pancasila aja nggak mau kalau kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bukan begitu. Bukan yang kemudian jadi pertanyaan besar saya. Begitu. Jadi gini, kalau pertanyaannya seperti itu, kenapa Undang-Undang Parpol mencantumkan asas Parpol tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45? Satu. Yang kedua, kenapa TAP MPR menyatakan mencabut asas tunggal ketika adanya 885 ataupun Undang Parpol. Saya kira Pak Indra perlu menjelaskan. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 12 bukan asas tunggal. Kalau gini. Asas tunggal maka asas ormas itu satu-satunya berdasarkan Pancasila titik. Jadi ini persoalannya ormas masih diberi kesempatan untuk mencantumkan asas yang lain. Ketika kita membuat undang-undang, ketika kita membuat undang-undang, kita punya panduan yang namanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ clear, Pancasila adalah dasar negara. Satu, asas di pasal 5-nya, asas membuat peraturan perundang-undangan, kebersamaan, kebebasan, keterbukaan. Nah, jadi clear untuk hal itu. Jadi kan gini, ini satu hal pengakuan Pancasila dalam konteks yang satu, konteks yang lain adalah bagaimana ormas diberi ruang untuk melakukan kebebasan mereka menyatakan sebuah entitas. Alasannya sebetulnya pas. Ini masih soal asas tunggal saja sudah memakan begitu banyak waktunya. Nanti kita akan kembali mengenai yang lebih seksi lagi, masalah sanksi begitu. Saya yakin pasti ini bertolak belakang dua-duanya. Tetaplah bersama kami di Debat Partai Indonesia.